yang kan besar itu enggak. Iya. Iya. Ada yang bertanya? Wah, depan dulu nih. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa kita harus memberi tempat duduk kepada orang hamil dan penyandang disabilitas? Mengapa kita harus memberi tempat duduk kepada ibu hamil atau penyandang disabilitas? Kenapa tuh? Ketika ibu hamil tidak diberikan tempat duduk, maka akan berdampak dan melalui belaan ulang mengurangkan yang bisa semakin berat dan meningkatkan kesadaran diri untuk dan adanya mereka yang Apa katanya? Kenapa katanya? Kenapa tadi harus ibu hamil harus diberikan tempat duduk? Karena tadi katanya berpengaruh kepada kondisi fisiknya, kondisi kesehatannya ya. Ibu hamil kan berat, bawa apa itu? Bawa dede bayi ya ke bawah. Kan ibu hamil itu kemana-mana, dede bayinya bawa nggak? Ada nggak ibu hamil gitu berat ditunda dulu gitu bayinya, ada nggak? Nggak ada ya, seperti itu. Lalu kenapa untuk disabilitas harus diberikan tempat duduk? Karena lebih membutuhkan. Udah pasti ya, dia karena kakinya kurang sempurna atau sakit, masa ya sih tega gitu dia dibiarkan berdiri dengan tongkat? Enggak juga kan. Sedangkan yang duduk itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal ya kakinya. Tapi kenapa sih itu dia bisa melakukan ya? Aneh juga nih orang kayak gitu ya. Ya itu jawabannya, bos. Oke, ada lagi? Wih, belakang tuh. Siapa? Yo. mengapa orang tersebut tidak peduli dengan lingkungan sekitar? Nah, itu baru yang mau ditanyain sama ibu tuh. Kenapa nih orang itu kok nggak peduli ya? Padahal di sampingnya ada ibu hamil, ada orang disabilitas, tapi kok nggak peduli? Kenapa tuh? Ayo. Karena egois. Karena dia egois, memikirkan diri sendiri. Yang penting gue nyaman gitu kan, nggak peduli sama orang. Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Ada nggak di sini yang suka begitu? Ada nggak? Ayo, nih mau jajan, mau beli cilok, ciloknya tinggal 1. Terus gimana tuh? Buat aku atau buat temen? Ayo, nih ciloknya cuma 1 nih, nggak ada lagi. Teman kita mau cilok juga. Terus apa yang kita lakukan? Ini aku yang duluan beli gitu atau gimana? Ayo, beli lalu dibagi 2. Itu jadi nggak egois ya. Nggak boleh jadi orang egois. Ini egois tidak mementingkan diri sendiri dan asik bermain HP. Nah, kalian tuh kalau di rumah suka gitu ya? Asik bermain HP ya? Adanya nangis nggak peduli ya? Ya gitu ya. Tuh nggak boleh kayak gitu ya. Atau memang adanya nangis gara-gara kamu ya? Ya. Siapa yang suka nangisin adanya di rumah? Ayo, kenapa nangisin adanya? Jidan, ayo, kenapa? Ayo, Jidan. Ayo, kenapa nangisin adanya? Rebutan apa? Rebutan nonton TV ya? Iya, yang satu pengen Doraemon, yang satu pengen Upin Ipin gitu ya. Rebutan jadinya. Itu jawabannya. Katanya karena egois. Bisa diterima? Oke, siapa lagi? Wih, kelompok 2. Yuk. Saya dari kelompok 2 untuk bertanya, apa contoh norma kesusilaan? Inovasi yang sebenarnya akan dijawab dengan berbohong, tidak membuat manusia membawa lembaga lain berwajib dan mengganggu orang lain. Pelan-pelan jawabnya. ini kayaknya pengen langsung negur orang yang enggak egois ini nih. Pengen cepet-cepet nyusul naik kereta nih, makanya jawabannya cepet. Diulang lagi, jawabannya apa tadi? 1. Berbohong. Itu contoh norma apa? Norma kesusilaan. 2. Bersikap tidak adil. Bersikap tidak adil. 3. Tidak menghormati sesama manusia. Itu contoh pelanggaran norma kesusilaan. Pertama, berbohong. Berbohong ya? Siapa yang pernah bohong di sini? Pernah bohong? Bener nggak pernah bohong? Yakin? Cius? Mie apa? Oke. Adanya punya permen. Permennya 2.
Kamu ambil satu. Adanya nangis nyari-nyari. Siapa yang ngambil? Padahal kakaknya. Kakaknya jujur nggak? Enggak, aku nggak tahu. Padahal dianya yang ngambil. Pernah gitu nggak? Nah, kalau pernah berarti harus apa tuh? Harus apa? Meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Itu ya. Ada lagi? Sudah? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Ayo buat tambah semangat lagi ya. Nih kayaknya udah nggak semangat lagi nih. Ayo, kalau ibu tanya apa gajah, jawabannya apa? Ibu tanya gajah, jawabannya besar. Gajah besar. Semut kecil. Ingat ya, semut kecil, gajah. Siap ya, konsentrasi nih. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut Besar. yes, semut besar. Semut itu apa? Kecil. Awas nih, ayo. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah Besar. ya. Yo, lagi, konsentrasi lagi. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut gajah besar. Konsentrasi ya. Satu lagi nih. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut Kecil. kecil. Ayo tepuk tangan lagi untuk kita semua. Masih semangat ya. Berapa lagi kelompok yang belum tampil? Berapa? Satu kelompok lagi yang belum tampil? Tinggal kelompok 6 saja? Satu sudah? 2 sudah? 3 sudah? 4 sudah? 5 sudah? Tinggal 6. Mana kelompok 6? Ya, kelompok 6. Mas siapa doang nih kelompok 6? Berapa orang? Ya. Wah, kelompok 6 isinya jagoan semua. Iya. Yuk. Jangan nyender ya, nggak boleh nyender ya. Yuk. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Sabrina. Di sebelah saya ada. Dari sebelah kiri saya ada. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil evaluasi kami. Kelompok kami telah mengamati suatu gambar. Ramlan. Kelompok 6 ya, kelompok 6 mana gambarnya? Coba ibu buka kelompok 6. Ini ya kelompok 6. Oke, tuh kelompok 6 tuh gambarnya. Yuk. Lanjut. Menurut kelompok kami, gambar ini termasuk melanggar norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma apa yang dilanggar? Norma yang dilanggar yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi negara serta bersifat memaksa, menginginkan dan menghukum sehingga tidak terlibat dan melanggar dalam norma hukum harus dikehendaki oleh masyarakat. Mengapa seseorang bisa melanggar norma hukum tersebut? Karena kurangnya kesadaran penggunaan jalan yang kurang menerapkan etika saat ingin menyeberang. Apa sanksi yang akan didapatkan dari pelanggaran norma tersebut? Sanksi yang ada didapatkan yaitu berupa denda, dan hukum mati. Bagaimana cara sehingga seseorang yang pernah melanggar norma tersebut tidak melakukan lagi? Yaitu dengan cara diberikan sanksi hukum, penilaian denda, ulangan atau hukum-hukum lain yang dianggap sesuai dengan berat yang dilakukan.
terakhir yaitu kita harus tertib menyeberang di jalur zebra agar melindungi diri sendiri dan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanya? Kelompok 6 nih, kelompok anak bungsu nih ya. Kelompok anak bungsu. Ada yang nggak hadir ya? Ya. Siapa? Hah? Juru bicaranya ya, juru bicaranya. Nah ini ya udah disiapin siapa? Yang maju siapa? Akhirnya tadi ya pelajaran bukan pelayanan. Ya itu. Gambar yang diamati adalah pelanggaran norma. Kenapa melanggar? Karena tidak menyeberang di zebra cross. Apa itu zebra cross? Tempat penyeberangan ya, tempat penyeberangan di jalan raya. Norma yang dilanggar adalah norma hukum. Ada yang bertanya untuk kelompok 6? Bos, kelompok 4? Yuk. Kenapa kita harus nyebrang di zebra cross? Agar tidak terjadi kecelakaan. Agar tidak terjadi kecelakaan. Ramlan suaranya kayak Haji Roma Irama. Iya, sudah begitu. Katanya tadi apa? Agar tidak terjadi kecelakaan, agar nggak ketabrak saat kita menyeberang jalan. Gitu kan? Ya, ada lagi? Ya, kelompok 1. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa dampak positif ketika kita menyeberang di zebra cross? Apa dampak positifnya? Yuk. Ayo, Yuda atau siapa yang mau jawab besok? Ayo, kenapa? Apa positifnya? Apa keuntungan deh gitu? Apa keuntungan kalau kita nyebrangnya di zebra cross gitu? Apa Yuda? Kenapa? Ada yang bisa menjawab kelompok lain? Mungkin kelompok 5 akan menjawab. Kenapa kita, apa keuntungan kita kalau nyebrang di zebra cross? Terhindar dari kecelakaan. Terhindar dari kecelakaan, itu jawabannya, manfaatnya. Mengapa sih digunakan zebra cross? Supaya kita terhindar dari kecelakaan. Ya, gitu ya. Ada lagi? Kelompok 5. Kelompok 5, sok. Apa sanksi yang didapatkan bagi pelanggar? Apa sanksi yang didapatkan dari pelanggar norma tersebut? Yuk. Sanksinya apa? Sanksinya apa? Sanksi yang akan didapatkan yaitu denda. Nah, akan dihukum mati. Waduh, berat amat, coba nyebrang aja nggak nyebrang juga itu dihukum mati. Apa coba kira-kira hukumannya? Hah? Didenda bisa gitu, terutama kalau orang-orang yang menyeberang itu termasuk ke dalam pelanggaran norma hukum tetapi ringan ya. Mungkin sama polisi juga cukup diingatkan, ibu itu kan ada zebra cross, ibu itu ada jembatan penyeberangan ya, seperti di dekat depan stasiun Bogor itu kan ada jembatan penyeberangan, itu juga digunakan untuk orang menyeberang. Biasanya Pak Polisi mengingatkan dulu gitu ya, tidak langsung memberikan sanksi karena itu termasuk pelanggaran tidak terlalu berat, tetapi memang itu namanya tetap pelanggaran ya, harus tetap diberikan edukasi, harus diberikan pemahaman bahwa itu adalah salah ya, seperti itu. Kayak tadi mungkin didenda, bisa jadi didenda ya, yang tidak mentaati peraturan. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya buat kelompok 6 nih. Kembali lagi ya. Ya anak-anak, semua kelompok sudah presentasi ya. Kalau ibu mengamati keren banget, semua kelompok menguasai materi, memahami masalah apa yang tersaji di dalam kelompoknya dan bisa mengambilkan solusi. Ya kan tadi ada solusinya nggak tadi? Ada. Ada kan solusinya seperti tadi katanya yang menyeberang. Tidak, berarti solusinya apa? Tadi, ayo kita lihat mungkin dari gambar pertama itu solusinya apa sih? Dari gambar pertama itu nih, kan kelompok 1 tadi apa?
Ini kan mengucilkan. Berarti solusinya apa? Menasehatinya dengan baik. Menasehatinya dengan baik agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Lalu apalagi? Yang norma kedua. Yang kedua itu mabuk-mabukan. Tadi katanya apa? Supaya nggak mabuk lagi. Ya, tadi. Ya kan, minta pertolongan psikolog. Hampir semua bisa menguasai dan bisa mencarikan solusi dari permasalahan yang ada. Dan kalian juga sudah bisa menyebutkan sanksi apa sih yang didapat dari orang-orang yang melanggar norma-norma yang ada. Padahal ibu tidak memberikan kan? Dari awal ibu memberikan gak sih? Tidak memberikan ya, tidak memberikan. Apa sih itu sanksi dari pelanggaran norma agama,